Waso, Romo, Ramani, Upacarika, Upasika, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma. Sebelumnya, terimalah salam hormat dari saya, Sokihotu Namo Buddhaya. Setelah seharian kita beraktivitas, marilah kita pada malam ini istirahat, menenangkan pikiran dengan berbuat baik, dengan membacakan parita-parita untuk saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang istirahat di rumah. Karena mata saya ada gangguan, saya minta tolong kepada Jessilin membacakan nama-nama yang telah sudah terdaftar yang ingin dibacakan parita kesembuhan, ketenangan hati, dan kebahagiaan. Waktu saya silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera, Wihara Dhamma Dipa Arama Batu, Malang. Bapak Agus Susiadi di Boro Blitar. Bapak Bambang Abdi di Denpasar, Bali. Bapak Chang Fu Chuen di Surabaya pasca operasi lutut. Bapak Dayu Mas Aryani, sakit punggung kaku seluruh tubuh, kurus lemah, alamat Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Bali. Bapak Heri Santoso di Jakarta Pusat, Bapak Indra Yudo Saputro di Jakarta, Bapak Marcel di Surabaya, Bapak Michael Del Cornelius, Bunga Rizin, alamat Tukat Mungga, Singaraja, Bali, sakit di perut habis kecelakaan dan depresi. Bapak Mintarto di Malang, Bapak Orin Galen Cornelius, depresi di USA, Bapak Panca Dharma di Wonosobo, Romo Purnadi di Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana di Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Bengswan Denpasar, Bali, Ibu Katrin dari Cilebut, Bogor, Ibu Krisnawati Kamal di Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti di RS Mangusada, Badung, Bali, Ibu Jinawarti Setiadi, Surabaya, Ibu Dwi Sulistyorini di Surabaya, Ibu Emilia di Semarang, Mak Giok di Surabaya, Ibu Helen di Jakarta sedang berobat di Sydney, Ibu Ida Sri Bagawan Wira Panji Krisna Jaya Ningrat, stroke, di alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali, Ibu Kasem, Malang, Ibu Katut Mirani Kusuma Dewi, depresi, di Singaraja, Bali, Ibu Ko Vivi Kurniawan di Surabaya, Ibu Li Kui Hwa di Canggu, Bali, Ibu Lipnawati 96 tahun dari Pasuruan, Ibu Lindawati Malang, Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani Denpasar, diabetes dan kaki lemah, Ibu Megawati Sugiarta di Denpasar, Ibu Melinda Malang, Ibu Ngo Helena Susanti Gunawan RS Adi Husada Undaan B nomor 205. Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tarmuji di Jakarta sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani dari Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra dari Bogor, Ibu Putu Weina Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar, Ibu Ratanawati dari Klaten, Ibu Reh Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Xu Lien, Toko Indah, Pasuruan, Ibu Sria Niati dari Malang, Ibu Sumi Dwi Setiowati, umur 53, di Pasuruan, Ibu Suryati dari Jakarta, Ibu Susu Rusli dari Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan dari Jakarta, Ibu Tian Tian dari Bali, Ibu Choi Kiu
Nio atau Dewi Amiati dari Bekasi, Ibu Violi Chandra dari Jakarta, Ibu Waluyo dari Surabaya, Ibu Yani dari Denpasar, Bali, Saudara Max Edbert Naharto dari Surabaya, Saudara Stephen Carwelo dari Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana dari Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso di Jerman Operasi Payudara di Frankfurt 17 Maret 2026, Saudari Evelyn Bawani dari Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi dari Denpasar, Bali, Saudari Shirley Lee dari Jakarta Utara, Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di RS Seci Pik, Jakarta, Saudari Angelin di Surabaya sedang opname karena DB, Saudari Erlina sedang dirawat di National Hospital Surabaya, Saudari Wen Xiuqin Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto dari Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto dari Manado. Oke, terima kasih Jesselyn atas bantuannya. Semoga Anda berbahagia selalu. Acara selanjutnya, mari kita melakukan penghormatan kepada Sang Viratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan membacakan nama para patut. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwadeni, Swakato Cakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya Maha Komayang Bhagawantang Saranang Gata, Yono Bhagawa Sata, Ya Sang Maya Bhagavato Dhammang Rojema, Imehi Satare Hitang Bhagawatang Sasadamang Sasawaka Sanghang Abibu Jaya Maya. Acara selanjutnya, marilah kita memperbarui sila kita, mohon tuntunan kepada Bante Abaya Waso dengan membacakan Aradhana Pancasila. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila yang sama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila sama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena. Kok hilang suaranya? Iya, mahang wadamitang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahat
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato 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 arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Adiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amabante. Panatipata viramani sikaha padang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinna dana viramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kami sumicahacara viramani sikapadang samadhiyami. Kamesu bicara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada viramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Suramiraya macapamadadahana viramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Imani panca sikapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena niboting yanti tasma silang wisodai. Amabante Sadu, sadu, sadu. Pembacaan Parita malam ini dipimpin oleh Bante Abaya Waso. Kami persilakan Bante.
Ya, Ibu Bapak Romo Ramani, Ibu Bapak semuanya, pada malam hari ini kita memiliki niat yang sangat baik sekali untuk bersama-sama melakukan pembacaan Parita Manggala, keberkahan yang memang tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara, untuk ketenangan, terutama juga untuk kesembuhan-kesembuhan, para Bante yang sedang sakit, para upasaka-upasika, dan tentunya ini juga untuk kebahagiaan semua makhluk. Nah, oleh karena itu, meskipun pembacaan parita ini kita lakukan melalui online, saya harap Ibu Bapak semuanya bisa mengikuti dengan baik, memposisikan diri di tempat yang baik juga, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itu, pada malam hari ini saya ditemani juga oleh Ratu Samanera untuk membantu saya membaca parita. Karena emang saya lagi serak-serak. Nanti bagi yang bisa, ya bersama-sama dengan kami untuk melakukan pembacaan parita dengan harapan, dengan doa, semoga para Bante yang sedang sakit, para upasaka-upasika, para umat yang lainnya, semoga diberikan kesembuhan, keselamatan, usia yang panjang, dan semoga memalu yang terkena musibah, terbebas dari musibah, yang tertimpa ketakutan, terbebas dari ketakutan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kandamayang Buddhasa Bhagavato Ampu Babahagana Makarang Karoma Sing Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Peja carana sampano sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satha dewa manusanang buddham bhagava Suakhatum bhagavata dhammo sandetiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatan veditabho vinyohi ti Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Uccupatipanno bhagavato sāvaka sangho Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho Samicipatipanno bhagavato sāvaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sāvaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anuttarang Punya Ketang Lokasa Ti Nathime saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca vacena
โสติเทโหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเจนะโสติเทโหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาเจนะโสติเทโหตุสัพพดามหากรุณิโกนาโถอัฏฐายันสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะมหันตุสัพพุปาดวะมหาการุณิโกนาโตอิทายันสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะมหันตุสัพพุปาดวะมหาการุณิโกนาโตสุขายสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะมหันตุสัพพุปาดวะอสิวะนันจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปุจจาจะปุจจนิยานังเอตัมมังกลัมบุตตมังปฏิรูปเดสวะโสจะอุเบจกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิดิจาเอตัมมังกลัมบุตตมังบาหุสัญจันจะสิบปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลัมบุตตมังมาทาปิตุอุปัฏฐานังปุตตดารัสสะสังฆโหอนาคุลาจักกัมมันทาเอตัมมังกลัมบุตตมังดานันจะธัมมจาริยันจะยาตกานันจะสังฆโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกลัมบุตตมังอารติวิรติปัปปะมาจะปัญญาจะสัญญโมอาปมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลัมบุตตมังกาลโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังกลัมบุตตมังคันติจะโสวจะสตาสมานานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมาสักขะจะเอตัมมังกลัมบุตตมังตัปโพจะพระมจาริยัญจะอริยสัจจานาดัสสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกลัมบุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอาโศกังวิราจังเขมังเอตัมมังกลัมบุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพะตัมมปาราจิตาสัพพะตัสสติงกัจฉันติตันเตสังมังกลัมบุตตมัง
Iyang kincivitang idang wa hurang wa sabhe suwayang ratanam panitang nano samang atitatha gatena idampi buddhe ratanam panitang etena sacena suwati hotu Kayang wiragang amatam panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadamme nasamati kinci idampi damme ratanam panitang ete nasace nasuwati hotu Yang Buddha seto pariwanya Yesu cing sama dimanantarikanya mahu sama dinate nasamo nawijati idam pidam meratanam panitang ete nasace nasuwati hotu Ye pugala atasatam pasata Tatari eta niyuga nihonti Teda kineya sugata sasawaka Ete sudinna nimaha palani Idampi sanghe ratanam panitang Ete nasace nasuwati hotu Yeso payutha manasa dalena Nikkhamino gotamasa sanamhi Te patipata amatang vigaya Ladha mudane buting bunjamana Idampi sanghe ratanam panitang ete nasace nasuwati hotu Kinnam purana navanati sambhava Virata ceta yati kem bhavasmi Teke nabija aviruli chanda Nibbante dera yatayam padipo Idampi sanghe ratanam panitang ete nasace nasuwati hotu karaniyan mata kusalena yantan santang padang habisamica Sako ujuca sehujuca suwacoca samudu anatimani Santun sakoca subaroca apakicoca sala ukawuti Santindriyoca nipakoca apagabo kulesu ananugido Nacakudan samacari kinci Yena vinyo pare upawadeyo Sukino wa kemino hontu Sabye sata bhavantu sukitata Ye kecipana butati Kasawata warawa anawasesa Dighawa ye mahantawa Machimara saka anukatula Detawa ye ca adeta Ye ca dure wasanti avidure Utawa sambhave siva Sabhe sata bhavantu sukitata Naparo parang nikubheta Nati manye takata cinang kanji Vyaro sanapate gasanya Nanya manya sadukamiceya Mataya thaniyam putang Ayusa eka putamanurake Evam pisappa bhutesu
Mana sambhavaye aparimanang metanca sabbhalokasming mana sambhavaye aparimanang udang adocatiriyanca asambadang averang asampatang tetancaran nisinnowa Sayano vaya vata savigata mido etan sating aditeya brahmametang viharang idamahu detenca anupagamba telavada sanena sampando kame suvene yanggedang Nahi jatu gabhaseyam punareti Appamano buddho Appamano dhammo Appamano sangho Pamanavanta nisire sapani Ahivicika satapadi unana biesarabu musika kata mera kata me parita pati kamantu bhutani sohan namo bhagavato namo satanan sama sambuddha nang Bojjhanga sati sanghato dhammanang vicayo tata viriyam piti pasadi bojjhangan catata pare sammadupeka bojjhanga sate te sabbadasina munina sammadakata bhavita bahulikata Sangvatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena saca vacena sati te hotu sabada ekasmin samayena to mogalanam ca kasapang gilanendo kiten diswa Bojjhange sata desai te catang abhinanditva rogamo censu tangane etena saca vacena sati te hotu sabada ekada dhamma rajapi Gelanye nambi pilito chondan tere natanye wa banam petwa nasadara sampode twan ca abada tamhavutasitan naso etena saca vajena sati te hotu sabada Pahina te ca abada tina nampi mahesina agahata kilesawa patana pati dhammata etena saca vajena sati te hotu sabada Yandun nimitang avamanggalang ca yo chamana po sakuna sasado papagahondo supinang akantang buddhanubhave navinasamintu Yandun nimitang avamanggalang ca yo chamana po sakuna sasado papagahondo supinang akanta dhammanubhave navinasamintu yando nimitang avamanggalang ca yo chamana po sakuna sasado papagahondo supinang akanta
Sanghanubhavena vinasamentu. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki, berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak ada kehendaki, berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki, berkat kekuatan Sangha, semoga semuanya lenyap. Handama yang Buddha Jaya Manggala Gathayu Bhatnamasi Sahasababini Beta Saudantang Grime Kalang Uditago Rasa Senamara Dana di Dhamma Vidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Maranti Re Kamabiyun Jita Sabarating Gorapana Lawaka Tadayaka Tanti Sudanta Vidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Nalagiring Gajawarang Atimata Butang Dawa Kica Kambasani Wasudarunantang Metambuse Kavidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Okita Kagamati Hata Sudarunantang Dawanti Yojana Patang Kulimalawantang Idi Bisan Katamano Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Katwana Katamudara Iwaga Piniya Cincaya Nutawacanan Janakaya Baje Santena Soma Vidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalaga Sajang Vihaya Mati Sajakawada Ketung Wadang Pitamanang Atianda Butang Panyapadi Pajalito Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Nando Ananda Jaga Buddha Iting Putena Tera Bujagena Dhamma Payanto Idu Padesa Vidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Daga Haditi Bujagena Sudata Hatang Brahmang Visodi Jutimi Dibaka Bidana Yana Gadena Vidinan Jitawa Munindo Tante Jasa Bhavatu Te Jaya Manggalagang Etapi Buddha Jaya Manggala Atagata Yo Wacano Dina Dine Sarate Matandi Itwanane Kavividani Chupadavani Okan Sukang Adigami Anarosapanyo Sabba Buddha Nubhavena Sabba Dhamma Nubhavena Sabba Sangha Nubhavena Ratanang
Ratanan Sagaratanan Dinang Ratanan Anubhavena Chatura Siddhi Sahasadhamma Kandhanubhavena Pitakatayanubhavena Jinasawakanubhavena Sabbhete Roga Sabbhete Bhayanta Sabbhete Taraya Sabbhete Sabbhete Avamangala Vinasatu Ayuvadakum Dhanavadakum Vadakum Yasavadakum Alavadakum Vanavadakum Sukhavadakum Sapadan Karogabaya Veran Sokata Tuchupadava Aneka Taraya Pivinasantu Jate Jasa Jaya Sedidanan Labasa Timbagya Sukambalan Siri Ayu Jawano Jabogang Wodi Jaya Sawasatawasa Jevase Devavantu Te Bhavatu Sabha Mangala Kantu Sabha Devatan Sabha Buddha Bhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangala Sabha Devatan Sabha Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Sabha Bhavena Sada Soti Bhavantu Te Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya, mari kita mengkonsentrasikan pikiran dengan bermeditasi yang dipimpin oleh Bante Abhaya Waso. Kepada Bante, kami persilahkan. Ya, Ibu Bapak, semuanya Romo Ramani, setelah kita bersama-sama melakukan bacaan Parita, Gata, telah melewati banyak kesibukan, mulai dari tadi pagi bangun tidur sampai saat ini. Mari kesempatan malam hari ini kita luangkan untuk bersama-sama melakukan praktik Citta Bhavana atau kita sebut dengan meditasi. Dimanapun Anda berada, kondisikan duduk dengan tenang, nyaman, rileks, sehingga dapat menunjang dari praktik meditasi ini. Bagi Anda yang duduk bersila di lantai, kondisikan duduk dengan tenang, nyaman, rileks. Kemudian bagi Anda yang duduk di kursi, usahakan duduknya tegak, tidak bersandar pada tembok, ataupun pada kursi, atau sama meja, atau apapun itu. Sebisa mungkin, ya, kondisikan duduk dengan tegak, nyaman, rileks. Setelah mengkondisikan jasmani, merasa tenang, nyaman, rileks, mari kita kondisikan pikiran kita untuk hadir seutuhnya di saat ini, pulang kembali ke diri kita sendiri, tidak menyesali sesuatu yang sudah berlalu, bahkan tidak berharap pada sesuatu yang akan datang, tetapi bagaimana kita mengupayakan pikiran bersama dengan jasmani kita saat ini. Nah, oleh karena itu, maka dalam praktik
meditasi dibutuhkanlah objek sebagai pusat perhatian kita dikala pikiran kita sudah mulai mengembara ke sana kemari, maka diharapkan dengan adanya objek tersebut kita bisa pulang atau menarik kembali pikiran kita. Romo, Ramani, Ibu Bapak semuanya, pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menggunakan objek meta atau cinta kasih. Pancarkan meta cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, kemudian kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita. Pancarkan meta atau cinta kasih juga kepada orang yang netral, orang yang tidak kita kenal. Pancarkan meta cinta kasih juga kepada orang-orang yang membenci diri kita atau mungkin kita yang sedang membenci orang lain. Pancarkan meta atau cinta kasih juga kepada semua makhluk dimanapun mereka berada, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang jadi ataupun yang belum jadi, yang dilahirkan atau yang belum dilahirkan, yang berkaki ataupun yang tidak, yang berada di pepohonan, di pedesaan, di ladang, di sawah, di gunung, di perairan, di angkasa, di jurang, dimanapun mereka berada. Semoga semua makhluk berbahagia. Terutama juga kita pancarkan meta, cinta kasih, khususnya kepada Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera. Dan sekarang ini beliau sedang berada di rumah sakit dalam proses perawatan, dan juga kita doakan kepada keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan pembacaan doa yang kita lakukan pada malam hari ini dan kebajikan kita semua serta kebajikan yang mereka lakukan dapat mengkondisikan menjadi sebab mereka diberikan kesembuhan, keselamatan, usia yang panjang, dan semoga segala pengharapan, niat baik, dan cita-cita luhur mereka selama ini bisa tercapai. Oleh karena itu, selama waktu meditasi ini berlangsung, terus munculkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, sehingga dengan demikian, ketenangan, kebahagiaan, sukacita dapat kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, meditasi atau cita bawana kita lanjutkan.
Semoga dengan kekuatan kebajikan yang selama ini kita lakukan, senantiasa mengkondisikan kesehatan, keselamatan, usia yang panjang. Semoga apa yang menjadi niat dan cita-cita luhur selama ini bisa tercapai. Semoga segala aktivitas, segala pekerjaan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Dan semoga dengan kebajikan ini pun dapat mengkondisikan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terkena dengan musibah, dengan malapetaka, yang saat ini masih sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, pertolongan, keselamatan, usia yang panjang, sehingga mereka bisa melanjutkan melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Meditasi selesai, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya sebelumnya saya akan bertanya dulu, perkenankan saya bertanya, kalau menurut kebiasaannya ini Bante, setelah ini acara ini Anusasana, tapi saya lihat di pengumuman ada Anusasana strip tanya jawab. Bante, apa mau Anusasana atau mau tanya jawab? Nah, makanya tadi juga saya bingung. Di sana ada Nusasana. Waktu dikirimkan brosurnya itu sama keterangannya ada Nusasana, kemudian ada tanya jawab juga. Jawab. Ya, ya Ya, sekarang Bante mau yang mana? Mau ya kita dua-duanya? Nusasana dulu, nanti kita lihat waktunya. Gitu. Oh, gitu. Baik, Hmm. baik kalau gitu. Ya, Acara selanjutnya mari kita mendengarkan Anusasana yang dibawakan oleh Bante Abaya Waso. Bante, kami persilakan. ya baik. Selamat malam, Sutiontu Namo Buddhaya. Namo Ramani, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, pengurus biara Edaka ya, karena memang yang menyelenggarakan ini dari Ya, biara Edaka. ya betul. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, ya meskipun melalui Zoom, melalui internet, tapi tidak menyurutkan niat dan keyakinan kita untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Ya, emang sebelumnya saya sempat diundang, tapi belum bisa. Nah, akhirnya saya bisanya hari ini, malam hari ini. Romo Ramani, Ibu Bapak semuanya, tentu apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah hal yang sangat baik sekali. Di tengah-tengah kesibukan Anda semua ya masih menyempatkan diri untuk melakukan kebajikan perbuatan baik yang memang ini dikatakan juga adalah tabungan kebajikan. Bahkan dikatakan juga kebajikan yang mengikuti bahkan setelah kematian. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya ya tidak hanya kita mendoakan ya saudara-saudara atau keluarga kita yang sedang sakit, tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini adalah salah satu cara bagi kita untuk membangun hubungan yang baik atau kelenamita atau sahabat yang baik. Bahkan tadi juga saya lihat ada yang masih di mobil, meskipun sedang sibuk dalam perjalanan, ya masih menyempatkan diri juga untuk hadir bersama-sama. Ini adalah salah satu bukti nyata dari kita memiliki keyakinan, terutama adalah yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Ibu bapak semuanya di dalam Dhamma dikatakan bahwa ada dua jenis orang yang sulit, sukar, kita jumpai, kita temui. Dan yang memang dua jenis orang ini juga lah
dua jenis kualitas batin yang ada di dalam diri kita, hanya saja terkadang tertutup oleh kilesa, oleh pengotor batin kita masing-masing. Saya rasa apa yang ingin saya sampaikan ini, Ibu Bapak semua, Romo Ramadi sudah bisa menebak. Kalau sudah bisa menebak, berarti saya nggak jadi untuk menyampaikannya kembali. Tetapi saya rasa meskipun kita sudah pernah mendengar, sudah mempelajari, membaca sendiri, tidak salah kalau kita mengulang kembali ajaran Sang Buddha, karena memang dengan kita sering mengulang, sering membaca kembali, itu akan mengingatkan kita semua. Apalagi ini adalah dua kualitas batin yang sangat-sangat baik, yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama disebut sebagai pubakari. Pubakari ini artinya adalah orang yang selalu mendahulukan atau orang yang selalu mengutamakan kebaikan itu sendiri. Nah, itu disebut sebagai pubakari. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas kita, atau apa yang menjadi kewajiban, tanggung jawab, tugas kita, kita melihat sisi utamanya adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan itu. Karena kadangkala di dalam kita memberikan pelayanan kepada orang lain, di dalam kita menjalankan aktivitas tanggung jawab atau kewajiban kita tidak bisa melihat itu kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, artinya, misalnya sebagai pengurus wihara, tentu di sana sudah ada jelas tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, kewajibannya ini, terdiri dari anggotanya sekian, terdiri dari ini. Nah, di dalam menjalankan tugasnya masing-masing, ketika melihat salah satu dari anggotanya mungkin bermalas-malasan, atau mungkin tidak hadir, atau mungkin mut-mutan saja, kalau seandainya itu hanya dilihat sebagai tanggung jawab, hanya dilihat sebagai kewajiban saja, kadang-kala kejengkelan bisa muncul, ketidaksukaan bisa muncul, kebencian bisa muncul. Mana ini anggota saya lain? Kok belum datang? Padahal umat sudah datang banyak ini. Gak ada yang mau bantu. Kok gak ada yang datang ini? Nah, itu salah satunya kalau kita melihat itu hanya sebagai tanggung jawab, hanya sebagai kewajiban kita saja. Akan tetapi kalau kita berusaha melihat itu sebagai kesempatan, melihat yang utamalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan, bagi saya, mau mereka hadir nggak hadir, mau bantu nggak bantu, itu urusannya mereka. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk melakukan kebaikan. Maka itulah dikatakan sulit kita menemukan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang selalu mengutamakan kebaikan itu. Nah, terutama juga adalah Anda yang sudah berumah tangga, yang sudah bersuami istri. Tentu istri memiliki kewajiban, suami memiliki kewajiban, orang tua memiliki kewajiban, anak memiliki kewajiban. Masing-masing kita memiliki kewajiban. Nah, di dalam misalnya seorang istri memiliki kewajiban di dalam dia menjalankan apa yang menjadi kewajibannya itu, kalau hanya dilihat sebagai kewajiban, misalnya ketika menyiapkan makanan untuk suaminya, ketika menyiapkan kopi untuk suaminya, ketika menyiapkan cemilan untuk suaminya, ternyata respon suaminya kok cuek-cuek saja. Nah, kadang-kadang dalam melakukan hal seperti itu kan kejengkelan bisa muncul. Kenapa ini kok suami saya kok seperti ini responnya? Untuk menerima kasih kayak gitu atau senyum kayak gitu, kok ini biasa kewajiban saja sebagai istri. Tetapi kalau kita melihat sisi utamanya adalah kebajikan, kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya mau suaminya hargai nggak hargai, mau senyum nggak senyum, mau bilangnya terima kasih dan terima kasih ya tidak apa-apa. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk melakukan kebaikan sekalipun kepada pasangan saya sendiri, pasangan Anda sendiri. Maka itulah ubakari orang yang selalu mengutamakan, orang yang selalu mendahulukan kebaikan ini sangat sulit sekali kita jumpai. Bahkan tanpa kita sadari pun, di dalam kita melakukan kebaikan, perbuatan baik, kadangkala diselimuti oleh
kilesa oleh pengotor-pengotor batin itu sendiri. Maka pastikanlah di dalam kita melakukan kebaikan, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Sehingga kita benar-benar melakukan kebajikan perbuatan baik itu. Dan di dalam kita melakukannya, tentu kebahagiaan, rasa sukacita itu dapat kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut sebagai katanyu kata wedi. Katanyu artinya adalah kita menyadari, kita mengakui, kita mengiyakan, kita menerima orang lain sudah berbuat baik kepada diri kita. Nah, itu disebut sebagai katanyu. Kemudian kata wedi artinya adalah karena kita sudah menyadari, karena kita sudah menerima, karena kita sudah mengiyakan orang lain sudah berbuat baik kepada diri kita, maka bagaimana kita bisa untuk membalas jasa budi baik mereka. Dan tentu sepanjang kehidupan kita sampai detik ini, sampai saat ini, kita sudah banyak sekali menerima jasa-jasa kebajikan dari, ya terutama adalah dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga-keluarga terdekat kita, dari kakek nenek buyut kita, apakah dari suami Anda, apakah dari istri Anda, apakah dari anak Anda, apakah dari orang tua Anda, keluarga Anda, atau pasangan Anda. Kita sudah banyak sekali sebenarnya menerima kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Atau kata lainnya adalah kita sudah banyak sekali menerima bantuan dari orang lain. Nah, oleh karena kita sudah banyak sekali menerima bantuan, pertolongan, kebajikan, perbuatan baik dari orang lain, maka bagaimana sekarang kita bisa untuk membalas jasa baik mereka. Nah, dan tentu di dalam melakukan atau di dalam kita membalas jasa baik mereka, secara umum, secara garis besar, bisa kita lakukan dalam dua hal. Yang pertama adalah membalas jasa baik mereka ketika mereka masih bersama dengan diri kita. Dan yang kedua adalah membalas jasa baik mereka ketika mereka sudah tidak ada. Nah, itulah kemudian saya sering mengatakan bahwa ketika saat ini kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita sayangi, masih bisa melihat suami Anda, masih bisa melihat anak Anda, masih bisa melihat istri Anda, maka berikanlah yang terbaik untuk mereka. Berikanlah hal yang bermanfaat untuk mereka. Inilah sebagai respon diri kita karena kita sudah banyak menerima pertolongan kebaikan dari orang-orang terdekat kita. Semasa kita masih bisa berkumpul dengan mereka, maka berikanlah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka maupun bagi diri kita sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita sudah memberikan manfaat bagi orang lain, secara tidak langsung itu pun juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oleh karena apa? Karena kita memberikan kebaikan bagi orang lain dan tentu itu pun juga akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, begitu pula ketika mereka sudah tidak ada, ya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan patidana atau pelimpahan jasa itu sendiri sebagai bentuk penghormatan kita membalas jasa budi baik mereka. Nah, inilah dua jenis orang yang sangat sulit, yang sangat sukar kita jumpai di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, oleh karena itu, maka sekarang bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang pubakari, orang yang memiliki kualitas batin katanyu kata wedi, orang yang selalu mengutamakan, orang yang selalu mendahulukan kebajikan itu sendiri. Dan oleh karena kita sudah menerima kebajikan, pertolongan, menyadari bahwa orang lain sudah berbuat baik kepada diri kita dan kita sudah menerima kebaikan mereka, maka jangan lupa untuk bisa membalas jasa baik mereka. Sedikit yang bisa dilakukan, sedikit. Banyak yang bisa dilakukan, ya banyak juga yang bisa kita lakukan. Tetapi yang menjadi catatannya adalah di dalam kita melakukan atau membalas jasa budi baik mereka, tentu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Tidak hanya semata-mata, oh ya, kalau saya nggak dibantu, ya mana mau saya bantu mereka sekarang. Jadi tidak seperti itu. Tetapi lihat itu sebagai peluang, kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama melakukan kebajikan perbuatan baik. Nah, terutama apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya adalah sebagai bentuk katanyu kata wedi juga. Tanpa kita sadari keluarga kerabat saudara kita yang sedang sakit saat ini, mungkin kita tidak tahu mereka juga sudah banyak memberikan pertolongan.
kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan maka dengan kita melakukan pembacaan parita pada malam hari ini kepada mereka, mendoakan mereka, mengharapkan mereka supaya diberikan kesembuhan, keselamatan, itu pun juga sebenarnya adalah sebagai bentuk katanya kata wedi kita. Dan saya pun juga demikian, apapun yang saya lakukan, saya melihat itu sebagai bentuk katanya kata wedi. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban atau melaksanakan tanggung jawab semata-mata, tidak. Karena ya kembali tadi, kalau kita hanya melihat itu sebagai kewajiban saja, hanya melihat sebagai tanggung jawab saja, dan ternyata di dalam kita melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban itu ada hal yang tidak mengenakan, sudah mulai berubah, udah itu. Responnya sudah mulai berubah, moodnya sudah mulai berubah, perasaannya sudah mulai berubah. Tetapi kalau kita dari awal melihat itu kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, perbuatan baik, apakah dalam kita melakukan itu ada hal yang tidak mengenakan, ya kita bisa bisa mengiraukannya begitu. Kita tetap fokus utamanya adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan kebaikan. Dan saya melihat apa yang saya lakukan pada malam hari ini pun adalah kesempatan bagi saya juga untuk melakukan kebajikan perbuatan baik. Meskipun doa yang kita lakukan pada malam hari ini hanya melalui Zoom, hanya melalui online, tetapi tidak menyurutkan niat, semangat, keyakinan kita bersama-sama di dalam kita melakukan kebajikan perbuatan baik itu. Nah, seperti di dalam Dhamma dikatakan, sebelum berbuat baik merasa bahagia, saat berbuat baik merasa bahagia, maka bahkan setelah berbuat baik pun tetap merasa bahagia. Oleh karena apa? Kalau seandainya sekarang kita melakukan kebajikan, perbuatan baik, ternyata setelah itu responnya sudah mulai berubah, perasaannya sudah mulai berubah lagi. Nah, maka bagaimana kita terus berupaya menjaga apa yang sudah kita tanam, benih-benih kebajikan itu untuk terus tumbuh dan berkembang di dalam diri kita masing-masing. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Dhamma juga kan ada padana atau usaha itu ada 4 jenis usaha. Berusaha mengembangkan pikiran-pikiran baik yang belum muncul, berusaha mempertahankan pikiran-pikiran baik yang sudah muncul. Nah, begitu juga sebaliknya, berusaha untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran tidak baik yang belum muncul, dan berusaha pikiran-pikiran tidak baik yang sudah muncul untuk ditekan. Dengan cara apa? Ya tadi, kembali untuk terus menjaga kondisi batin kita dalam kondisi yang baik. Maka itulah, dengan terus kita melakukan kebajikan perbuatan baik itu adalah sebagai salah satu cara bagi kita untuk menjaga diri kita, menjaga batin kita untuk terus berusaha memunculkan, mengembangkan, membangunkan, meningkatkan pikiran-pikiran yang baik, kondisi-kondisi batin yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Buddha dalam Dhammapada itu kan, ketika kita melakukan kebajikan dan kita sudah bersuka cita dalam kebajikan itu, maka bagaimana kita terus berupaya mengulang kembali kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan itu. Karena tanpa kita sadari juga sebenarnya ya banyak juga ya keburukan-keburukan yang kita lakukan, apakah melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani kita. Maka dengan kita terus melakukan kebajikan, perbuatan baik itu, inilah sebagai kondisi, sebagai sebab supaya keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu tidak memiliki potensi untuk berbuah. Ya, sama seorang petani ketika menanam, kemudian tanamannya ditinggalkan, ya siap-siap saja. Rumput-rumput liar yang mengganggu itu bisa mengganggu tanamannya. Tetapi ketika tanamannya itu dijaga, dirawat dengan baik, dikasih vitamin, dikasih pupuk, dan lain sebagainya, maka tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Maka demikian pula ketika malam hari ini kita sudah banyak melakukan kebajikan, perbuatan baik, maka bagaimana sekarang kita berupaya untuk menjaga benih-benih kebajikan yang kita lakukan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa dengan memiliki sila moralitas yang baik atau dikatakan sila sangwara, pengendalian diri melalui moralitas, kemudian memiliki indria sangwara, pengendalian diri melalui indria-indria kita, terutama adalah bagaimana kita senantiasa bisa menjaga pikiran kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan sekalipun seandainya sudah muncul pikiran yang tidak baik di dalam diri kita, segera sadari, oh ini pikiran tidak baik, pikiran yang tidak menyenangkan, pikiran yang penuh dengan hal-hal yang sangat
mengganggu atau hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri saya, bahkan termasuk bagi orang lain. Maka dengan kita menyadari demikian, bagaimana kemudian kita berupaya untuk memunculkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Dan tentu pikiran itu akan menjadi bermanfaat ketika ia sudah bermanifestasi dalam bentuk ucapan maupun perbuatan kita. Bahkan salah satu cara seperti yang kita lakukan tadi, bermeditasi dengan objek meta atau cinta kasih, mengembangkan meta kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang tercinta, orang-orang yang kita sayangi, keluarga, kerabat, saudara, bahkan kita mendoakan keluarga, kerabat, saudara kita yang sakit. Ini juga sebagai salah satu upaya bagi kita untuk menjaga pikiran kita untuk terjaga, terkondisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Dan tentu dengan demikian, maka batin kita akan tenang, batin kita akan bahagia. Bahkan sekalipun muncul gejolak pikiran yang tidak baik, kembali pada pikiran yang positif, kembali pada pikiran yang baik. Dan sekali lagi, Ibu Bapak semuanya, Romo Ramani, mari kita jadi orang yang pubakari, orang yang selalu mendahulukan, orang yang selalu mengutamakan kebajikan perbuatan baik itu. Memang itu sudah menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita, tetapi lihat sisi utamanya adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Karena kita sudah menerima banyak kebaikan, pertolongan dari orang lain, maka bagaimana kita berupaya untuk membalas budi jasa baik mereka. Sedikit yang bisa dilakukan, sedikit. Banyak yang bisa dilakukan, juga banyak. Tapi dengan catatan, lakukanlah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, sehingga dengan demikian kita bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia setelah memberi. Nah, ini sedikit anusasana yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan semoga kita semua bisa terus tumbuh dan berkembang di dalam kebajikan dhamma ajaran Sang Buddha, sehingga ini akan menjadi benih-benih parami bagi kita semua, sehingga nantinya bisa mengkondisikan kita semua untuk mencapai Maggapala dan Nibbana. Anumodana, Romo Ramani, Ibu Bapak semuanya, kesempatan malam hari ini, akhir kata, Sutihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Makasih Bante, pesan berkesan begitu yang padat, jelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Bante, tanya jawab mau diadakan atau di skip? Ya, silakan kalau ada 1-2 Oke. jadinya 12. Saya akan bertanya dulu Bante ya kepada peserta Bapak Ibu, apakah Anda ini ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, ini izin tanya, boleh? Oke, lanjut. 2 pertanyaan aja ya, jangan terlalu lama ya. Silakan. Baik, Wandami Bante. Halo, apakah suara saya? Bisa ya, Yorin. Jadi begini, terkait membantu orang, ini pengalaman pribadi, tapi mungkin juga yang lain pernah mengalami. Kalau misalkan seperti ini, Bante, kita idealnya menolong itu kan nggak usah nunggu orang minta tolong dulu ya. Kalau kita misalkan lihat mereka kesusahan, kita bisa bantu, kita membantu. Tapi ternyata di antara orang itu ada yang tipikalnya ternyata ada yang dibantu itu milih. Jadi milihnya itu, oh saya nggak mau dibantu sama kamu, saya maunya dibantu sama orang yang saya percaya aja, atau yang otoritasnya lebih tinggi, dianggap lebih bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Sebenarnya dalam hati itu sebenarnya ya oh nggak apa-apa gitu. Berarti dia tidak mau saya. Perasaannya biasa, tidak marah, tidak kecewa. Ya, yang penting saya sudah berusaha. Tapi gini, saya jadi berpikir, oh berarti kalau sama beliau ini, saya kalau mau membantu, nunggu dia tanya dulu aja deh. Walaupun saya lihat dia butuh bantuan, tapi saya nggak akan membantu karena sudah ada pengalaman seperti ini. Daripada saya untuk membantu, nanti malah dia terima, kan repot lagi. Apakah ini termasuk cegek alias kapok, atau ini sudah diiringi dengan kebijaksanaan? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yorin, Yorin.
Ya memang ya seperti kata-kata, tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kan begitu. Niat kita baik, mungkin ada orang lain juga curiga, wah ini cari-cari muka aja ini. Wah ini karena depan banyak orang makanya mau bantu. Kan begitu. Kan bisa saja pikirannya kan demikian. Tetapi yang terpenting kembali adalah niat kita adalah untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Apakah nanti mereka milih-milih, wah saya nggak mau sama kamu, maunya saya dibantu sama, itu kan kondisi batinnya dia. Kita tidak bisa, oh enggak Pak, nggak bisa harus mengatakan, saya juga bisa kok. Kalau memang dari orang yang ingin kita bantu itu memang tidak mau, bahkan mungkin tidak suka, ya kita boleh apa. Yang penting adalah kita memiliki niat yang baik untuk membantu, untuk menolong mereka. Perkara nanti apakah mereka menerima kebaikan kita atau tidak, itu kembali ke diri mereka. Dan juga, bahkan kalau seandainya tadi juga dikatakan, dalam kita melakukan kebaikan, ingin membantu orang lain, ternyata kebaikan kita ditolak, jangan sampai menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Ah, itu hati-hati juga itu. Kita tetap menjaga kondisi batin kita. Oh ya, enggak apa-apa. Mungkin ini bukan kesempatan saya untuk membantunya. Mungkin ada kesempatan lain lagi atau mungkin sama orang yang lain begitu. Itu kan kondisi batinnya dia. Yang penting sekali lagi kita sudah menawarkan diri, sudah memiliki niat untuk melakukan kebaikan itu. Ya, karena memang demikian. Tidak semua kebaikan dianggap kebaikan. Begitu. Tapi Jadi idealnya kalau misalkan kita lihat dia butuh bantuan lagi, ya kita tetap bantu ya Bante, terlepas nanti ditolak lagi atau tidak gitu. ya sekalipun kalau seandainya kita ingin membantu ya kita juga bisa lihat kondisinya juga lah. Tapi Kondisi kalau orangnya terutama. Apakah dia lagi ingin minta bantuan kita atau tidak begitu. Yang penting begini, ya kalau kita menginginkan, kita menunggu mereka memanggil kita baru kita mau melakukan kebaikan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah siap untuk melakukan kebaikan. Nah intinya begitu. Mereka minta kita untuk bantu, ya kita siap. Nggak diminta, ya nggak apa-apa. Kan begitu. Jadi ya baik juga kalau kita menunggu mereka dulu untuk meminta pertolongan kita. Ya baik juga begitu. bukan termasuk kok ya Bante ya. Hah? Kenapa? Bukan termasuk kapok ya. Saya takutnya nanti kayak, oh masa kayak gini aja aku kapok sih gitu. Padahal Ya, bukan kapok ya, gitu. ya jangan kapok, berbuat baik jangan kapok. Yang penting kita sudah menawarkan diri kita begitu. Begitu. Yang penting kita kalau sudah siap untuk membantu mereka, ketika kita panggil ya kita siap. Ya sama seperti inilah, ada kan ambulan 24 jam. Ketika ditelepon, mereka siap. Kan nunggu panggilan mereka. Gak mungkin datang ke rumah orang satu-satu. Ada yang sakit nggak? Sini, saya bawakan nggak? Saya sama juga, kita juga bisa menirunya juga seperti itu. Ketika kita dipanggil, kita diminta bantuannya, kita siap untuk membantu mereka. Dan tentu dengan kondisi batin yang baik. Dengan kondisi batin yang tulus, ikhlas, damai, dan bahagia. Begitu. Itu juga jangan kapoklah berbuat baik. Kapok itu kalau berbuat buruk. Terima Maka kasih ya. itulah Maka itulah beberapa tempat saya menemukan fenomena begini. Bante, saya itu loh malu datang ke biara Bante. Saya berpikir, ini umat apa ini? Biara aja malu. Ini terbalik pola pikirnya nih. Malu itu kan berbuat jahat. Ini berbuat baik kok malu. Wah itu loh. Nah ini beberapa fenomena seperti ini saya temukan. Umat yang curhat, saya itu malu Bante. Datang ke biara itu. Apalagi nanti pakaian saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, saya malu Bante. Ngapain malu? Nggak apa-apa. Begitu. Nah, jadi sama juga ya, jangan kapok. Nah, begitu. Nah, kalau kapok nanti kalau ada orang yang minta bantuan, oh nggak mau lah saya. Nanti kayak kemarin mereka tiba-tiba bilang begitu, begitu. Jadi ya jangan juga. Yang penting kita siap untuk melakukan kebajikan seperti IGD 24 jam, UGD 24 jam. Kita pun juga 24 jam siap untuk melakukan kebajikan jika kita diperlukan, jika kita dipanggil, begitu. Dan jika kita memiliki kesempatan, kalau seandainya kita ada kesibukan yang lain ya kita bisa menyelesaikan kesibukan kita itu dulu supaya apa? Ini juga tidak mengganggu diri kita, juga tidak mengganggu mereka.
Intinya adalah melakukan kebaikan, kita nyaman, mereka pun juga nyaman. Tidak merepotkan diri sendiri, juga tidak merepotkan orang lain. Begitu. Terima kasih, Ci Yorin. Oke, Bu Yorin, oke. di tempat. Terima kasih Bante atas Ya, jawaban-jawaban yang begitu singkat, tepat, dan apakah ada peserta satu lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya, cukup ya. Oke, Bante, kalau gitu saya akan melanjutkan acara berikutnya. Acara malam ini tanpa pesan dari suhu, bagaikan masakan tanpa garam. Untuk itu, marilah kita mohon kepada suhu sudi kiranya memberikan pesan-pesan. Monggo, suhu, silakan. Ya, ya. Terima kasih, wanita yang luar biasa malam ini. Yang kami muliakan, Bante Abaya Waso, yang saya hormati para Romo Ramani, serta sahabat dimanapun berada saat ini, kita bersama-sama berbuat kebaikan, baik yang secara fisiknya kurang sehat, tentunya nanti mendapatkan imun positif dari kebaikan ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa apa tadi yang dibawakan serangkaian parita sutta maupun gata yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Abaya Wasu ini. Beliau begitu sangat fleksibel dan mengatakan semuanya itu tergantung dari kita untuk suatu action pertama adalah melakukan kebaikan. Karena kalau kita mempunyai pikiran baik, ucapan baik, tindakan baik, tidak usah khawatir maupun apa yang dikatakan kapok. Itu sudah seiring dengan apa semuanya kebaikan dan kebahagiaan pasti ada pada kita semua. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih, suhu. Ya. Acara lebih Anumodana. lanjut, acara Ya. lebih lanjut, pengumuman dari Romo Edi. Mohon Edi. Ya, baik. Terima kasih, Romo Singki. Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Santa Cito Tera. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan sahabat, teman, kerabat yang sedang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa dicoret atau dihapus. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Terima kasih, Romo Edi. Acara selanjutnya, pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh Bante Abaya Waso. Mohon Bante. Apa itu? Suaranya Bante enggak keluar? Pak keluar. Iya. Iya. Bante, mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke. Ah, mohon maaf,
Tadi kok Zoom-nya tiba-tiba hilang Iya. dari layar. Hmm. Ya baik, Ibu Bapak semuanya, mari kita dari serangkaian kebajikan perbuatan baik yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini dan malam hari ini, mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini terutama kepada kedua orang tua kita yang sudah banyak berjasa dan juga kepada semua makhluk. Semoga dengan kebajikan ini dapat mengkondisikan mereka semua terkondisikan terlahir di alam malam yang berbahagia. Dan semoga keluarga, kerabat, saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, keselamatan, usia yang panjang, kekuatan, kebahagiaan, sehingga mereka bisa melaksanakan, menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Handama yang patidanang karumasi punyan sidani kata sanyanayani kata nime desanca bagino hontu asatanan tapamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita daya ditame capya ditawa anyima janta verino satati tanti lokasming te bumma catu yonika panceka catu okara sangsarantam bhavam bavi nyatanye patidhanami anumodantu te saya ye cimana pajananti devate sani vedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabi sata sadahuntu awira suka jiwino kema padanca papuntu tisasa sijatang subha. Semoga Waduh. jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu. Ya, demikianlah serangkaian acara pembacaan parita malam ini. Semoga dengan pembacaan parita, perasaan menjadi bahagia, hati tenang, membuahkan kesembuhan bagi kita semua. Sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali. Selanjutnya, marilah kita tutup dengan Namakara Patha. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Bante. Dengan saya mendahului dengan Okasa dan dilanjutkan Wandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Anumodana Bante. Semoga kita semua sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Satu. Anumodana Bante, sampai ketemu. Ya. Banyak Bante. Ya, izin juga. Selamat malam. Ya, oke. Selamat malam semuanya.
Semuanya Sampai selamat jumpa istirahat. di lain Ya, kesempatan. Sehat, damai, selamat bahagia. malam. Terima kasih. Ya, Ya, Panji sehat. Ya, tuh. ya. Ya. Malam kita tutup ya. Tutup Ya, ya. dadah. Ada. Dari 5, Besok 4, ketemu, Pak. ya. Sampai ketemu. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semua. Sampai jumpa Selasa depan. Bye. Terima kasih semua.